Saya sangat percaya ketika ada orang mau melayani Tuhan, mau taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika ada orang memilih untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepadanya untuk melayani Tuhan. Ketika Yeremia memilih menderita sekalipun, tidak dapat berkata-kata, bahkan merasa tidak didengar oleh Tuhan, bahkan merasa Tuhan jauh darinya, bahkan menyesali kelahirannya ke dunia ini, dia memilih untuk taat pada Tuhan. Kepada seseorang juga saya katakan, jika kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, maka kita harus memilih untuk taat pada Tuhan. Jika kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, maka kita harus memilih untuk taat pada Tuhan. Apapun yang mau terjadi, apapun resikonya. Sepanjang hidup Yeremia, seorang nabi yang selalu meratap. Tapi dia sudah memilih menjadi gambaran tentang Yesus. Bagaimana hidup taat pada Bapa. Saya datang di sini, saya sendiri sekarang ada di sini. Tetapi saya selalu bilang pada saudara, ketika saya berada di sini ada malaikat-malaikat yang lagi duduk di kursi-kursi ini, sedang bersama-sama dengan saya. Saudara-saudara ada di rumah, tetapi jangan takut, ada bala tentara Allah yang bersekutu bersama-sama dengan kita, memuliakan Tuhan. Beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, saya sudah katakan kepada saudara tentang aku mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan. Aku mengingatkan kamu jemaat Korintus, bagaimana aku memberitakan Injil dan kamu sekarang sudah teguh berdiri. Kamu teguh berdiri. Berdiri di dalam Injil yang telah kamu percaya. Kamu teguh berdiri ketika ada banyak masalah dalam kehidupan dalam jemaat. Saya sudah katakan beberapa waktu lalu, bagaimana jemaat Korintus mengalami masalah yang pelik, yang sulit, masalah dari luar dan masalah dari dalam, bahkan dari pribadi masing-masing jemaat. Mereka mengalami masalah, tetapi mereka teguh berdiri. Dan di akhir khotbah minggu kemarin itu, 2 minggu lalu, saya mengajak kita membaca di 1 Korintus 15 ayat 58. Yang kita selalu rindukan pernyataan ini. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita ada di ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, gini bunyinya. Kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu, maka kabar baik itu menyelamatkan kalian, kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Kamu tidak akan diselamatkan. Kamu menjadi sia-sia percayamu kalau kamu percaya tanpa pengertian. Kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Nggak bisa menjadi orang percaya tanpa mengerti. Harus menjadi orang percaya yang mengerti sungguh-sungguh apa yang kita percayai. Kalau kita percaya dan mengerti, maka kita berani bertindak. Maka kita berani mengambil keputusan untuk tetap setia pada Tuhan apapun yang ada di hadapan kita. Kalau kita percaya pada Tuhan dan kita mengerti
maka kita akan berani mengambil keputusan. Apapun yang ada di depan kita, kita akan tetap ikut Tuhan. Kita akan tetap teguh berdiri. Jadi saudara, percaya Tuhan dan mengerti. Mengerti karena aku beritakan padamu tidak dengan hikmat yang tinggi. Itu yang disampaikan di dalam 1 Korintus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, pada awal-awal kitab Korintus, dia bilang, kami tidak datang dengan hikmat yang tinggi padamu. Kami tidak datang dengan pengetahuan yang hebat. Kami tidak datang dengan kata-kata yang indah. Kami datang sebagai orang bodoh yang memberitakan kebenaran. Dan kalian mengerti. Dari situ saya tahu, oh ternyata kata-kata yang sederhana, tanpa hikmat yang tinggi, itu dapat membuat orang mengerti tentang Injil. Kata-kata yang sederhana, berita yang sederhana. Beritanya apa? Beritanya adalah bahwa Yesus telah mati. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Tidak menggunakan hikmat yang terlalu tinggi. Tidak terlalu menggunakan kata-kata yang tinggi. Karena aku menerima sendiri dengan kata-kata sederhana. Aku menerima sendiri dengan fakta. Dalam kebenaran. Kebenaran bukan cuma kata-kata, tapi fakta. Yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sederhana sekali. Yesus telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan menampakkan diri kepada berapa orang? Waduh, banyak. Sampai sekitar 500 orang. Kenapa saya minta dibacakan sampai ayat 7? Karena pada waktu kami PA ini, Ibu Diana itu bilang pada saya, Pak Sony, ternyata dia menampakkan diri sampai 500 orang ya, sekaligus. Wih, berarti semua tahu ya. Makanya ketika Ibu Diana dapat tugas baca, melayani Tuhan membaca Alkitab ini, saya minta dia baca sampai ayat yang ke-7. Karena di ayat 7 menyatakan itu. Sekata-kata yang sederhana Paulus bilang, dan kamu sudah mengerti, aku beritakan padamu, sederhana, yaitu Yesus mati dan bangkit. Kamu sudah terima itu, kecuali kamu sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu percaya tanpa pengertian. Kecuali kamu nak mengerti padahal itu sangat sederhana. Karena yang saya katakan cuma Yesus mati dan bangkit bagimu. Sangat sulit ya mau mengerti itu ya. Sulit ya mau mengerti. Sulit ya mau mengerti bahwa Yesus mati dan bangkit. Sulit yang mau terima itu. Makanya Paulus bilang, ini loh faktanya. Faktanya Yesus mati dan bangkit. Ada 500 orang lebih melihat itu. Bagaimana mungkin itu salah? Mereka masih hidup pada waktu Paulus menulis surat ini. Coba cek ke mereka. Ada Yakobus dan saya yang terakhir mendapat penglihatan kebangkitan Yesus. Sehingga ketika satu waktu kami ada PAD. Hari Jumat, ada seorang bapak nanya pada saya, Pak Sony, apakah Paulus pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sewaktu hidup, waktu Tuhan Yesus hidup? Ada beberapa jawaban, saudara. Kalau Paulus waktu itu tahu orang mengikuti dan dia membunuh Yesus, bukankah dia pernah mendengar tentang Yesus? Apalagi dia diajar oleh Gamaliel yang pernah membela Yesus. Apakah Paulus tidak pernah mendengar Yesus? Ketika Yesus menyatakan kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Kenapa dia bilang itu? Aku Yesus yang engkau aniaya. Lalu di sini dia bilang, menampakkan diri kepada 500 orang. Nanti saya jelaskan lebih panjang di PA kalau gitu ya. Apakah pernah melakukan itu?
Apakah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Paulus bilang, aku selanjutnya yang paling akhir dari semuanya itu, dia menampakkan diri kepadaku. Jadi yang saya beritakan padamu, yang dimaksud dengan kamu harus sungguh-sungguh mengerti adalah bahwa yang saya beritakan ini adalah fakta. Adalah benar bahwa Yesus mati dan bangkit. Nggak cuma cerita. Karena di Korintus itu banyak sekali yang datang akhirnya. Datang mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Filsafat. Kata-kata indah. Diajarkan kepada jemaat di Korintus. Sehingga ada beberapa orang di antara mereka yang goyang. Sampai mereka bilang Paulus ini nggak terlalu bagus. Saya tidak mau berada di golongan Paulus. Saya mau berada di golongan orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena tidak terlalu enak itu Paulus beritanya. Beritanya cuma bilang begini, kamu percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Nggak terlalu enak berita itu. Terlalu simple, terlalu masa sih? Coba saudara, coba kita menginjil, kita bicara kepada orang tentang Injil. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus sudah mengampuni dosamu? Masa sih? Nggak terlalu. Tapi coba kalau kita bilang begini, kalau engkau percaya pada Tuhan, kita harus hidup benar. Kita harus melakukan ini. Kita harus seperti ini. Begitu baik. Kita harus hidup baik. Kenapa kita mesti mengerti bahwa bla 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 bla. Dan kita terpesona. Iya ya. Kita diajak ke awan-awan. Kita diajak pada khayalan. Orang Korintus juga diajak untuk menghayal. Bagaimana mereka membayangkan itu. Bagaimana mereka membayangkan keselamatan. Bagaimana mereka membayangkan tentang indahnya yang akan mereka nikmati. Paulus bilang dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Nggak bisa kamu bayangkan. Yesus kamu nggak bisa bayangkan. Hikmat tentang Yesus nggak bisa kamu bayangkan. Tidak dapat. Apa yang pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, dipikirkan, itu tidak bisa. Sebenarnya cuma sederhana. Yaitu Yesus mati dan bangkit. Pemahaman itulah yang dimaksud dengan hikmat. Pemahaman itulah yang dimaksud dengan kecuali kamu sia-sia percaya. Kecuali kamu tanpa pengertian. Itulah yang dimaksud dengan mengerti seperti itu saja. Makanya dalam teologi kita ada yang disebut sebagai memahami firman Tuhan secara literal, harfiah. Yaitu apa adanya. Apa yang Tuhan katakan seperti itu, ya seperti itu. Sederhana ketika dibilang kamu pasti selamat, percaya seperti itu. Kamu harus melakukan ini, ya sudah seperti itu. Ada yang disebut sebagai memahami firman Tuhan secara literal, harfiah. Yaitu apa adanya. Apa yang Tuhan katakan seperti itu, ya seperti itu. Sederhana ketika dibilang kamu pasti selamat, percaya seperti itu. Kamu harus melakukan ini, ya sudah seperti itu. Tidak tinggi-tinggi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang. Di bagian, saya bagi 4 itu ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Baru dibawa, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi teguh berpegang supaya tidak sia-sia. Teguh berpegang berarti tidak sia-sia. Injil itu menyelamatkan kamu seperti yang aku beritakan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, Injil yang aku beritakan seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, kamu teguh berpegang padanya, supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Saudara, orang Korintus punya apa? Karunia banyak. Ya. Setelah punya karunia banyak, sudah berkali-kali saya katakan, mereka hilang fokus. Mereka hilang fokus. Mereka tidak lagi melihat pada keselamatan dari Tuhan. Mereka malah sibuk dengan karunia yang ada pada mereka. Di akhir zaman ini, hal-hal yang seperti itu tetap akan terjadi. Yaitu orang tidak lagi fokus pada Yesus mati dan bangkit. Yesus menyelamatkan. Yesus mengampuni dosamu.
Sekarang pada orang lagi fokus pada orang-orang yang punya karunia. Pada orang-orang yang punya karunia, bukan cuma karunia penyembuhan, walaupun itu yang akan sangat populer. Kenapa pada akhir zaman karunia itu sangat populer? Matius 7 bilang begitu. Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Jadi itu yang akan populer. Paulus juga bilang begitu di sini. Di dalam 1 Korintus juga dia bilang seperti itu. Kamu mesti percaya tidak sia-sia. Bukan karunia itu yang penting. Bukan. Karena orang akan ditarik pada hal-hal yang kelihatan. Aneh orang Korintus. Yaitu mereka mau pada hal-hal yang kelihatan. Pada karunia-karunia. Paulus sedang mengatakan Yesus sudah mati dan bangkit. Itu pun fakta. Itu juga adalah fakta. Yesus mati dan bangkit. Kalian mau percaya sekarang yang terjadi. Itu karunia dari Tuhan Yesus. Kenapa kamu tidak ingat lagi Yesus sudah mati dan bangkit? Kenapa kamu terpesona? Kenapa kamu terpesona pada hal-hal yang luar biasa terjadi sekarang? Padahal ada hal yang sudah terjadi yang membuat kamu diselamatkan. Yaitu Yesus mati dan bangkit bagimu. Bahwa kamu percaya itu. Kamu harus teguh berdiri di situ. Jangan goyah. Saudara, itu yang menarik orang-orang Korintus. Itu yang menarik orang-orang Korintus. Mereka menjadikan Injil. Mereka menjadikan berita yang sederhana tentang Yesus mati dan bangkit. Menjadi tidak utama lagi. Hati-hati. Gereja Alkitab Anugerah BSD. Jangan fokus pada masalah. Ketika kita melihat masalah dan kita membelakangi Tuhan. Kamu jangan sampai sia-sia menjadi percaya. Jangan sampai kamu tidak punya pengertian. Nanti kita bicara berikutnya. Jangan kamu sia-sia menjadi percaya. Jangan fokus pada sesuatu yang sementara. Karena Yesus bukan memberikan padamu yang sementara. Yesus memberi padamu lebih dari yang ada di sini. Yang tidak dapat kita pikirkan. Tuhan Yesus memberikan itu. Jangan fokus pada yang sementara. Maksud saya begini. Bukan saudara tiba-tiba duduk-duduk aja. Oh, Pak Sony bilang, nggak usah fokus, yang penting kita percaya terus. Nanti saudara lihat di berikut ini. Yaitu begini. Kamu teguh berpegang. Supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kamu harus percaya pada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Kamu harus percaya pada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Minggu lalu sudah dijelaskan. Bagaimana Yeremia. Karena dia mengenal Tuhannya. Dia tidak ragu melakukan apa yang Tuhan katakan padanya. Walaupun dia disuruh pilih, itu renungan minggu lalu. Keranjang berisi buah, kering atau ini yang kering. Yang indah atau yang tidak indah, kamu pilih mana? Saya bilang kepada istri saya betul-betul menerima teguran dari Yeremia. Ketika kita akan mulai berpikir, ini kan berkat, ini loh karunia Tuhan loh. Ya kan? Kalau Tuhan suruh pilih, Sony pilih. Ikut Tuhan bahagia dan ikut Tuhan menderita. Sama-sama ikut Tuhan ini saudara. Ya. Kamu mau melayani Tuhan bahagia dan kamu melayani Tuhan menderita. Sony pilih. Mau pilih mana? Engkau mau ikut Tuhan bahagia atau ikut Tuhan menderita? Manusia normal. Dan saya normal sekali. Ya. Saya memilih untuk bahagia. Karena saya normal sekali. Tapi kalau saya normal dan berpikir lebih dari normal sekali, saya akan berpikir memilih Tuhan, melayani Tuhan, dan menderita sekalipun. Sekalipun. Karena kita sekarang banyak sekali bersembunyi. Di yang penting kan ikut Tuhan. Tetapi ternyata ada dua sih. Ikut Tuhan dan bahagia. Ikut Tuhan dan sekalipun menderita. Kita sekarang diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Paulus bilang, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kenapa? Orang yang berdiri teguh itu adalah orang yang dikuasai firman Tuhan. Orang yang berdiri teguh di sini adalah orang-orang yang dikuasai firman, itu yang dimaksud berdiri teguh. Kamu mengerti firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Mengerti bagaimana Tuhan. Jangan cuma di kata-kata, Tuhan selalu memberkati kita.
Tapi sampai kapan Tuhan berkati kita? Dalam keadaan apa Tuhan berkati kita? Jangan cuman sampai kata-kata Tuhan memberkati kita. Karena harus ada seterusnya. Sekalipun kita mengalami sesuatu. Itu yang dimaksud dengan berdiri teguh. Itu yang dimaksud dengan berdiri teguh dan mengerti. Berdiri teguh dan tidak dengan pengertian yang sia-sia. Teguh pada ajaran. Teguh pada apa yang Alkitab katakan. Kalau taruh Alkitab di hidup kita. Hidup dikuasai firman Tuhan. Bagus juga kalau menguasai firman Tuhan. Saya bilang kepada pemuda tadi malam, kamu harus menguasai firman Tuhan. Karena zaman sekarang kita mesti pertanggungjawabkan iman kita. Kalian tidak bisa menjadi orang percaya di zona aman. Ikut Tuhan dan bahagia. Banyak di luar sana. Ikut Tuhan dan bahagia. Nggak cocok di gereja Alkitab Anugerah. BSD terutama. Kalau mau pilih ikut Tuhan bahagia. Karena di sini nggak bahagia. Tidak bahagia. Saya sendirian di sini, saudara. Tapi saya tidak sendirian di pelayanan ini. Saya tidak sendirian dalam ibadah ini. Ada saudara-saudara di rumah. Terima kasih. Bukan kita tidak memilih ikut Tuhan dan nyaman. Tidak. Kita ikut Tuhan apapun yang mau terjadi. Berdiri teguh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Kenapa? Karena Yesus berjanji tidak pernah akan meninggalkan engkau. Berdiri teguh pada janji Tuhan. Percaya pada janjinya. Itu pengertian. Percaya pada janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan itu. Kalau dia katakan A, pasti terjadi seperti itu. Jangan hilang fokus. Jangan hilang fokus. Jangan terarah pada yang sementara kalau kita sedang berjalan ke arah yang kekal. Jangan terpaku pada yang sementara. Jangan ditahan oleh hal-hal yang sementara kalau kita sedang berjalan menuju pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada yang isoman di rumah kan? Bukankah itu saat saudara mendengar pujian, membaca Alkitab? Jangan isi pikiran dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan taruh kita di situasi seperti itu, jangan terpengaruh dengan apa yang sedang kita alami. Kalau kita sedang mengarah kepada Tuhan. Supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kalau kamu sia-sia menjadi percaya. Ikuti perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Bacalah dengan sederhana. Bacalah dengan sederhana. Mengertilah. Gunakan waktu untuk membaca Alkitab. Gunakan waktu. Gunakan waktu untuk melihat diri sendiri. Gunakan waktu untuk melihat sekeliling saudara. Gunakan waktu untuk melihat situasi yang lebih luas dari hidup saudara. Dari keluarga, ada orang lain. Gunakan waktu untuk melihat saudara seiman. Gunakan waktu untuk melihat dunia ini. Tetapi selalu ingat, waktu kita yang paling utama adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan. Untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Paulus mesti bilang, taati, 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 selalu kan seperti itu dalam firman. Kamu harus taat. Kenapa? Karena kan kamu adalah milik Tuhan. Sekarang kan kamu adalah milik Tuhan. Kamu kan sedang bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan. Saudara, sebenarnya sangat indah kan hidup bersama dengan Tuhan? Bukankah sangat indah hidup bersama-sama dengan Tuhan? Bukankah kita akan selalu merasa ada Tuhan di sini bersama saya? Bukankah itu indah sekali?
Bukankah indah kalau satu saat saudara berpikir tentang, oh Tuhan, sampai hari ini Engkau memberkati saya. Terima kasih untuk waktu yang lalu, yang begitu banyak tekanan, tapi Engkau berjalan bersama dengan saya. Bukankah enak saudara mengatakan itu? Bukankah indah sekali ketika saudara bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau berjalan bersama saya. Lalu ketika ada masalah dalam hidup saudara, bukankah juga indah sekali kalau bilang begini, Tuhan, masih adakah Engkau bersama-sama dengan saya? Bukankah akan indah sekali kalau kita bertanya begitu pada Tuhan? Dan bukankah akan sangat indah kalau kita bilang pada Tuhan, bukankah Engkau ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya? Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh. Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh ketika kita memahami ini. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sangat penting sudah kusampaikan. Kamu harus berdiri teguh, berpegang teguh. Jangan taati. Selalu kan seperti itu dalam firman. Kamu harus taat. Kenapa? Karena kan kamu adalah milik Tuhan. Sekarang kan kamu adalah milik Tuhan. Kamu kan sedang bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan. Saudara, sebenarnya sangat indah kan hidup bersama dengan Tuhan? Bukankah sangat indah hidup bersama-sama dengan Tuhan? Bukankah kita akan selalu merasa ada Tuhan di sini bersama saya? Bukankah itu indah sekali? Bukankah indah kalau satu saat saudara berpikir tentang, oh Tuhan, sampai hari ini Engkau memberkati saya. Terima kasih untuk waktu yang lalu, yang begitu banyak tekanan, tapi Engkau berjalan bersama dengan saya. Bukankah enak saudara mengatakan itu? Bukankah indah sekali ketika saudara bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau berjalan bersama saya. Lalu ketika ada masalah dalam hidup saudara, bukankah juga indah sekali kalau bilang begini, Tuhan, masih adakah Engkau bersama-sama dengan saya? Bukankah akan indah sekali kalau kita bertanya begitu pada Tuhan? Dan bukankah akan sangat indah kalau kita bilang pada Tuhan, bukankah Engkau ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya? Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh. Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh ketika kita memahami ini. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sangat penting sudah kusampaikan. Kamu harus berdiri teguh, berpegang teguh. Jangan sia-sia percaya. Saudara, kenapa Paulus mesti bilang itu sekali lagi? Karena ada orang yang datang menyangkal Tuhan. Ada orang yang datang menyangkali, konteksnya ini sebenarnya. Ada orang-orang yang datang menyangkali kebangkitan. Ada orang-orang yang datang di Korintus dan mengajarkan penyangkalan terhadap kebangkitan. Sehingga Paulus mesti bilang, kamu percaya berdiri teguh pada apa yang saya katakan. Karena Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak selamat. Itu saudara boleh baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Jangan bergaul dengan salah pergaulan. Itu yang saya sudah sampaikan di PA ya. Gini, berdiri teguh di dalam kebenaran. Ayat 33, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau harus berdiri teguh dalam kebenaran bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Engkau harus berdiri teguh pada ajaran yang benar bahwa Yesus memang benar bangkit. Dan Yesus itu baik. Janjinya tepat. Berkatnya indah. Jangan salah bergaul dengan orang-orang yang mengajarkan sebaliknya. Cuman sampai berkat indah, cuma sampai janji tepat. Cuma sampai menyertai engkau, tapi tidak mengingat betapa bahagianya engkau ketika percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Kalau engkau percaya itu, indah janjinya, indah berkatnya, indah penyertaannya, engkau akan selalu berpikir apapun yang mau terjadi.
Yesus bersama-sama dengan saya berdiri teguh bersama-sama dengan Yesus. Saudara, semoga itu yang kita mengerti, yaitu bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Yesus sudah mati dan bangkit. Dan itu fakta sejarah. Kalau engkau percaya sekarang pada sesuatu yang sementara di dunia, itu pun fakta. Tapi sudah ada fakta di sana. Yesus mati dan bangkit. Saudara, Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Ya kan? Tuhan sudah memimpin kita. Semoga ingat firman Tuhan yang selalu disampaikan dari mimbar ini. Dari mimbar gereja Alkitab Anugerah BSD. Yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan kepada saudara. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, bukankah Dia akan menuntun kita, akan memberi kita yang terbaik? Tapi Pak, kok saya menderita ya? Tapi kok saya susah ya Pak? Pergumulan sangat luar biasa. Beberapa orang WA kepada saya cerita tentang masalah, tentang pergumulan mereka. Ya, sangat berat. Sangat berat. Tetapi setelah mereka selesai, seperti yang tadi Pak Michael sampaikan. Setelah selesai dia bilang, Tuhan ternyata mengaturnya tepat waktu. Kalau Tuhan itu baik, saudara, apakah Tuhan akan meninggalkanmu pada waktu engkau punya masalah? Kalau engkau percaya Tuhan itu baik. Kalau saya percaya Tuhan itu baik. Dan saya sangat percaya itu. Kalau kita percaya Tuhan itu baik. Bukankah Dia akan bawa kita sampai di surga? Dia akan bawa kita sampai di surga. Kita percaya Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu memang baik. Bukankah Dia akan tetap pegang kita dalam keadaan apapun di dunia ini? Itulah pengertian yang tidak sia-sia. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagimu. Apa yang akan engkau lakukan? Pada PA bersama dengan saudara-saudara dari Luwuk, saya tanya ke mereka, apa yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan peduli pada kita? Mereka bilang nggak ada. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita? Mereka bilang tidak ada. Saya bilang terima kasih. Kita datang pada Tuhan tidak dengan bilang begini, Tuhan ini loh yang saya punya, saya cukup baik, lebih baik dari orang lain. Ini yang saya punya Tuhan. Cukup ini Tuhan. Ini saya sudah usahakan seperti ini. Tuhan bilang masih kotor. Engkau saya selamatkan karena kasih karunia saya kepadamu. Setelah kita sudah diselamatkan, lalu kita bilang pada Tuhan, Tuhan, tolong ingat ya Tuhan, Engkau kan sudah mati dan bangkit bagi saya ya. Engkau kan bilang pada saya, Engkau mengasihi saya. Tolong jangan lepaskan saya ya. Jangan lepaskan saya ya Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak pernah lepaskan engkau. Tidak ada gunanya pertanyaan itu bagimu. Bagi saya juga tidak guna. Karena saya, sebelum engkau percaya, saya sudah jaga engkau dan mengampuni dosamu. Bukankah setelah engkau percaya juga seperti itu akan tetap terjadi? Kepada mereka juga saya tanya. Sekarang kamu percaya Tuhan Yesus. Jadi ada seorang anak muda baru percaya Tuhan Yesus. Saya pimpin doa dia percaya Tuhan Yesus bersama-sama di PA itu. Di Zoom dia berdoa dan terima Yesus. Saya tanya ke dia. Kamu sekarang percaya Tuhan Yesus? Iya. Kalau kamu melakukan dosa, kamu selamat nggak? Dia bilang enggak. Saya bilang terima kasih. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak boleh melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa, dia pasti tidak selamat. Yang anak ini bilang, iya Pak, begitu. Iya, saya juga ngerti begitu Pak. Ya iya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, lalu kita bikin dosa, kita sudah percaya Tuhan Yesus nih, lalu kita bikin dosa, kita nggak selamat lagi. Dia bilang, iya Pak. Tapi ada satu kan yang sudah pernah ikut PA. Lalu dia bilang begini, tunggu Pak Sony, tunggu Pak, tunggu. Saya ngomong Pak. Saya ngomong, iya kenapa? Bapak bilang, setelah kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan ampuni. Apa? Kita percaya Tuhan Yesus dan Tuhan ampuni. Bapak sudah ngajar itu loh katanya. Jangan lupa Pak katanya.
percaya Tuhan Yesus sudah diampuni. Nah, masa setelah kita melakukan dosa, lalu Tuhan tidak ampuni? Bapak kan bilang, sebelum percaya saja Tuhan sudah ampuni, bagaimana mungkin Tuhan tidak ampuni sesudah saya percaya? Dia bilang pada saya, Bapak jangan pelin-pelan Pak. Ini Bapak ngajar apa? Masa Bapak ajar kepada kami, kalau sudah selamat, Tuhan ampuni, sesudah selamat Tuhan tetap ada pengampunan. Katanya Bapak bilang, Tuhan dengan tangannya yang penuh darah itu membersihkan Bapak. Kok sekarang Bapak bilang nggak selamat? Lalu tuh anak itu yang baru percaya itu, dia bilang kepada saya, Pak, jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Saya tanya ke dia, begini, kamu kan percaya Tuhan Yesus. Saya tanya juga ke yang kamu yang sudah percaya. Saya tanya juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang di gereja lah, di jemaat ini. Saya tanya sekarang. Kan sudah percaya Tuhan Yesus ya? Sesudah percaya Tuhan Yesus, kalau kita bikin dosa, seperti saya tanya ke dia, setelah kita percaya Tuhan Yesus, lalu kalau kita melakukan dosa, kita nggak selamatkan. Kalau seperti itu, dan itu yang dia percaya, iya katanya. Nah sekarang gini, kamu kan tadi baru terima Yesus nih. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa saya. Berapa menit sesudah itu kamu akan melakukan dosa? Berapa menit sesudah itu akan melakukan dosa? Boleh 2 hari? Segini, setelah percaya Tuhan Yesus 2 hari kemudian baru melakukan dosa? 1 hari saya tarik ke belakang. 1 jam? 2 jam? 1 menit? Lalu dia ketawa, dia bilang 1 menit Pak. Nah berarti nggak pernah. Enggak, kalau cuma gini, pada waktu engkau percaya Tuhan Yesus, lalu setelah amin, jatuh lagi dalam dosa, memang tidak ada orang yang dapat selamat. Semua masuk neraka. Kalau sesudah percaya, bilang terima Yesus, lalu sesudah itu melakukan dosa, apapun dosanya, engkau tetap binasa. Lalu dia bilang, jadi, nah itu yang kita bilang, kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya, kalau berita kami sia-sia, yaitu ketika saya bilang kamu percaya Tuhan Yesus, kamu selamat, Yesus sudah mati dan bangkit, kamu selamat. Menjadi sia-sia kalau kamu percaya, kalau saya melakukan dosa, masuk neraka lagi. Menjadi sia-sia kematian Tuhan Yesus. Tuhan tidak seperti itu. Jadi saudara, tetaplah teguh. Ya. Belajar yang benar, punya pemahaman yang benar, ya. Fokus pada Tuhan. Tuhan yang utama, apapun yang ada di dunia ini, arahkan terus kepada Tuhan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap teguh. Tidak sia-sia menjadi percaya, karena tidak pernah kematian Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Mari kita berdoa.